42. Alexander Graham Bell 1847 sampai 1922. Alexander Graham Bell, sang penemu telepon, dilahirkan di Edinburgh, Skotlandia pada 1847. Walau hanya mengenyam pendidikan formal selama beberapa tahun, dia dididik dengan amat baik oleh keluarga dan dirinya sendiri. Minat Bell pada reproduksi suara muncul secara alami karena ayahnya merupakan seorang pakar dalam fisiologi vokal, memperbaiki pidato, dan mengajar kalangan tunarungu. Bell pindah ke Boston, Massachusetts pada 1871. Di sanalah pada 1872 dia membuat penemuan pertama yang akhirnya membawanya pada penemuan telepon. Dia mendaftarkan klaim paten penemuannya pada Februari 1876 dan dikabulkan beberapa minggu kemudian. Menarik untuk dicatat bahwa ada orang lain, Eliza Gray, yang mendaftarkan klaim paten untuk alat serupa pada hari yang sama dengan Bell, namun terlambat beberapa jam. Setelah permohonan patennya dikabulkan, Bell mengadakan demonstrasi publik telepon buatannya di Centennial Exposition, Philadelphia. Penemuannya menarik minat publik dan menerima penghargaan. Meski begitu, Western Union Telegraph Company yang ditawari hak atas penemuan itu sebesar $100.000 batal membelinya. Karena itu, Bell dan rekan-rekannya mendirikan perusahaannya sendiri pada Juli 1877. Cikal bakal American Telephone dan Telegraph Company pada saat ini. Telepon menghasilkan sukses komersial dengan cepat dan luar biasa. AT dan T akhirnya menjadi korporasi bisnis swasta terbesar di dunia. Perusahaan itu kini dipecah menjadi beberapa perusahaan yang lebih kecil. Bell dan istrinya yang pada Maret 1879 memiliki sekitar 15% saham di perusahaan telepon itu, tampaknya tidak terlalu paham betapa besar keuntungan yang akan didapat perusahaan. Dalam 7 bulan, mereka menjual mayoritas saham mereka pada kisaran harga $250 per lembar. Pada November, harga saham mencapai 1.000 per lembar. Pada Maret, ketika harga saham masih 65 per lembar, istri Bell memohon kepadanya agar segera menjual karena takut saham itu tidak akan lagi mencapai harga setinggi itu. Pada 1881, mereka dengan ceroboh menjual sepertiga sisa saham mereka. Meski begitu, pada 1883, mereka telah memiliki kekayaan sekitar $1 juta. Walau telepon membuat Bell kaya raya, dia tidak pernah menghentikan aktivitas risetnya dan berhasil menemukan beberapa alat lainnya yang cukup berguna, meski tak terlalu penting. Minatnya beragam, tapi keprihatinan utamanya adalah bagaimana membantu kalangan tunarungu. Bahkan istrinya juga seorang tunarungu yang tadinya merupakan muridnya. Mereka memiliki 2 putra dan 2 putri, tapi yang lelaki meninggal ketika bayi. Pada 1882, Bell menjadi warga negara Amerika Serikat. Dia wafat pada 1922. Perhitungan apapun tentang pengaruh Bell tergantung pada tingkat peranan penting yang orang lekatkan pada telepon.
Dalam pandangan saya, ini sangat penting karena hanya sedikit penemuan yang begitu luas digunakan dan berdampak begitu besar pada kehidupan sehari-hari. Saya menempatkan bel di bawah Marconi karena radio merupakan alat yang lebih serbaguna daripada telepon. Artinya, sebuah percakapan yang dilakukan melalui telepon pada prinsipnya bisa dilakukan juga melalui radio. Tapi ada banyak situasi, seperti komunikasi dengan pesawat yang sedang mengudara, di mana telepon tidak dapat menggantikan radio. Jika hanya itu yang dinilai, bel akan diberi peringkat yang jauh di bawah Marconi. Ada dua hal lain yang juga harus dipertimbangkan. Pertama, walau satu percakapan telepon dapat dilakukan lewat radio, akan amat sulit jika kita ingin menggantikan seluruh sistem telepon kita dengan jaringan komunikasi radio yang sepadan. Kedua, Bell merupakan orang pertama yang merancang metode mereproduksi suara. Selain itu, metode itulah yang belakangan diadaptasi dan didayagunakan oleh para penemu penerima radio, pemutar piringan hitam, dan alat-alat sejenis lainnya. Karena itu, saya menganggap pengaruh Alexander Graham Bell agak sedikit di bawah Marconi.